Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Allah yang telah melakukan perkara besar dalam hidup ini. Dia selalu menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman-Nya. Saat ini kita akan baca dan renungkan firman Tuhan sesuai bacaan MTPJ Gemim tanggal 19 sampai 25 Februari 2023 dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 8. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu. Biar roh Tuhan yang menuntun, yang memperlengkapi kami, supaya kami menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Semua yang mengikuti diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 8 begini dikatakan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kata pengkhotbah adalah pedoman dari bahasa Ibrani, kohelet, dari kata dasar gahal yang artinya kumpulan. Penulis mengumpulkan dan mempelajari perkataan-perkataan tentang hikmat dan berupaya mengungkapkan tentang makna hidup. Ungkapan kuncinya, hidup ini adalah kesia-siaan belaka, manakala hidup yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Ungkapan ini dipakai untuk memulai dan mengakhiri kitabnya. Pengkhotbah 1 ayat 2 dan juga pasal 12 ayat 8. Penulis menemukan bahwa hidup ini syarat dengan kontradiksi dan misteri, sulit diduga dan diprediksi, penuh dengan ketidakpastian. Manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Pengkhotbah 8 ayat 17. Meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian, umat jangan pesimis, tapi harus optimis. Tetap berharap kepada Tuhan yang dibuktikan dalam tindakan bekerja dan berkarya dengan giat. Hal yang menyenangkan atau buruk, sukses atau gagal, sama-sama berpeluang bisa terjadi. Makanya harus disikapi dengan bijak. Firman Tuhan katakan, lemparkan rotimu ke air. Ayat 1. Salah satu
Arti dari kata Ibrani roti adalah butir-butir gandum yang dapat dipakai untuk membuat roti. Gambaran yang dimaksudkan adalah orang Mesir yang menaburkan butir-butir gandum atas air yang menggenangi ladang-ladang mereka. Kelihatannya butir-butir itu tenggelam dan dilupakan. Tetapi pada saatnya benih itu akan tumbuh, berbuah dan menghasilkan, akan ada panen. Hal ini memberi gambaran bahwa orang yang giat bekerja tetap berpengharapan kepada Tuhan, sekalipun di tengah ketidakpastian akan mendapatkan hasil. Umat diajak untuk bekerja sehingga diberkati, mendapatkan hasil. Umat diajak untuk memiliki kemurahan hati, membantu yang lain. Jadi ketika umat diberkati, mendapatkan hasil, kiranya umat memiliki kemurahan hati sehingga bisa membantu yang lain. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 2 bacaan, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan 8 orang. Ada kesediaan membantu, kerelaan berkorban, menolong bagi yang lain. Karena pada suatu hari mungkin kita sendiri sangat memerlukan pertolongan. Bisa dilihat di 2 Korintus pasal 8 ayat 14 dan 15. Di situ disampaikan, hendaklah kamu yang berkelebihan membantu orang-orang yang berkekurangan, supaya kemudian kekuranganmu dicukupkan oleh kelebihan mereka. Selanjutnya, di tengah situasi yang tidak menentu, umat dinasihati untuk terus bekerja. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Artinya, waktu yang ada harus diisi, dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Jangan berhenti dan masa bodoh sehingga tidak melakukan apa-apa, bagaikan pohon yang tumbang, yang tetap berada di tempat karena terhalang oleh angin dan awan, simbol tantangan dan pergumulan, sehingga tidak menabur dan pada akhirnya tidak menuai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, seperti digambarkan jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim perempuan yang mengandung. Kita tidak mengetahui pekerjaan Allah, ayat 3-6. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya? Pengkhotbah menyatakan bahwa hidup ini menyenangkan, dan oleh sebab itu jikalau orang panjang umur, biarlah ia bersukacita, tapi harus siap menghadapi hari-hari yang gelap, hari kematian, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan. Ayat 7 dan 8. Jemaat Maha Tuhan, sebagai gereja kita ditempatkan Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Segala sesuatu berubah. Jadikan perubahan sebagai tantangan, bukan halangan. Terkadang kita tak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Kita ada di tengah ketidakpastian. Firman mengingatkan agar tak boleh pesimis, tak boleh bersikap masa bodoh, sehingga tidak melakukan apa-apa. Takut dan khawatir yang berlebihan, takut gagal, tidak berani menghadapi resiko. Orang pesimis melihat kesulitan di tengah peluang, tapi orang optimis melihat dan meraih peluang di tengah kesulitan. Firman Tuhan menasihati dan mengajak kita
Jadilah orang-orang yang berpengharapan kuat kepada Tuhan. Tetap optimis di tengah ketidakpastian hidup. Tetap percaya kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat 5b. Dengan jalan pertama, tetap rajin dan giat bekerja. Memanfaatkan waktu dengan baik dan maksimal. Bertekad mensukseskan gerakan menanam dan beternak. Melemparkan roti, menaburkan benih pagi-pagi, dan pada akhirnya akan menuai dan menikmati hasilnya. Buktikan itu di bidang kita masing-masing sesuai panggilan kita. Sekalipun ada angin, ada awan, simbol tantangan, kesulitan, jadikan itu sebagai daya dorong untuk bangkit dan berkarya. Dunia saat ini, termasuk bangsa kita, sedang menghadapi krisis ekonomi global. Kita bertekad untuk bangkit dan melakukan sesuatu. Raih hari esok melalui karya hari ini. Meraih sukses, diberkati dan menjadi berkat. Yang kedua, ketika rajin giat bekerja dan mendapatkan hasil, hendaklah memiliki kemurahan hati untuk membantu, menolong sesama. Berilah bahagian kepada 7 bahkan 8 orang. Ada kesediaan memberi, kerelaan menolong kepada yang membutuhkan, sehingga mendatangkan sukacita, kesejahteraan bersama. Sebagaimana dikatakan oleh firman, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Yang ketiga, hidup umur panjang yang Tuhan anugerahkan harus disyukuri dan diisi dengan karya yang menyenangkan, supaya hari-hari hidup yang dijalani tidak sia-sia, tapi mendatangkan sukacita bagi sesama dan terutama datangkan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memberi semangat bagi kami, supaya kami tetap optimis di tengah ketidakpastian hidup. Kami terus berkarya dan berkarya di bidang kami masing-masing, dan buat kami sukses dalam tuntunan dan tolongan Tuhan. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini diberkatilah oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.